Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi sama aku PR Ilahi. Dan di video kali ini kita bakal ngebahas mengenai pendaftaran mahasiswa baru di Universitas Ciputra tahun 2022-2023. Oke, biar kalian gak penasaran, langsung aja kita simak videonya sampai akhir ya. Nah, untuk informasi yang pertama adalah jalur pendaftaran nih teman-teman. Jadi buat kalian yang belum tahu, di Universitas Ciputra itu mereka punya 3 jalur. Nah, yang pertama ada jalur reguler, yang kedua jalur sekolah kerjasama, dan yang ketiga adalah jalur undangan prestasi. Kira-kira apa sih perbedaan antara ketiga jalur ini? Untuk jalur reguler ini boleh kalian berasal dari sekolah kerjasama ataupun dari sekolah yang non kerjasama. Nah ini kayaknya aku juga agak bingung ya, mungkin ini ada typo di website, harusnya kelas 11 rata-ratanya lebih besar atau sama dengan 70. Tapi di sana terteranya adalah nilai rata-rata rapor kelas 11-nya kurang dari 70. Ini kalau semisal kalian ragu silakan hubungi adminnya, tapi kalau menurutku ini harusnya lebih besar atau sama dengan ya teman-teman ya. Yang perlu kalian ingat nih, jadi untuk jalur reguler ini kalian boleh kok dari sekolah kerjasama atau yang dari sekolah non kerjasama dengan Universitas Ciputra, jadi fleksibel. Oke, berikutnya adalah jalur sekolah kerjasama. Ini untuk kalian siswa kelas 12 dan juga alumni dari sekolah kerjasama dan nilai rata-rata rapor kelas 11-nya adalah lebih besar atau sama dengan 70. Terus yang terakhir untuk jalur undangan prestasi adalah untuk kalian yang berasal dari sekolah kerjasama terpilih. Nah, untuk kalian yang butuh informasi lebih lanjut, silakan kalian menghubungi email dari UC ya, yaitu pmb@ciputra.ac.id. Oke, kita next ke info berikutnya adalah mengenai informasi tata cara pendaftaran nih teman-teman. Jadi apa aja sih yang harus kalian lakukan? Nah, yang pertama adalah melakukan pembelian voucher. Ini bisa kalian dapatkan di berbagai sumber ya. Kalian bisa dapat di sekolah kerjasamanya atau mungkin websitenya, atau bisa juga mendownload aplikasi UCPMB di Play Store ataupun App Store. Kalian juga bisa ngedapetinnya melalui Tokopedia ataupun kantor Universitas Ciputra. Jadi ini menurutku sudah sangat fleksibel dan memudahkan kita nih untuk memperoleh voucher pendaftaran. Berikutnya adalah kalian harus mengisi formulir pendaftaran sesuai petunjuk yang ada dan juga datanya asli ya teman-teman ya. Oke, berikutnya adalah mengikuti rangkaian tes PMB sesuai program yang dipilih. Nah, kenapa sesuai program? Jadi memang nanti ada tes khusus yang mungkin bisa kita katakan beberapa program memiliki tes khusus yang berbeda-beda. Berikutnya adalah untuk calon mahasiswa dari SMA internasional ataupun homeschooling, atau jika sekolah tidak memberikan ijazah nasional, maka wajib mengumpulkan ijazah kelulusan paket C atau penyetaraan ijazah saat mendaftar. Tambahan lagi, jadi untuk voucher yang kalian beli yang pendaftaran UCS hanya dapat dipakai untuk pendaftaran di UCS ya teman-teman ya. Jadi ingat, kalau kalian belinya voucher UCS maka hanya bisa dipakai untuk mendaftar di Universitas Ciputra Surabaya. Oke, kita next ke info berikutnya. Info yang selanjutnya ini adalah mengenai alur pendaftaran. Kira-kira alurnya seperti apa? Yang pertama, kalian adalah membeli voucher pendaftaran yang mana tadi sudah aku jelaskan ya. Kira-kira kalian memperolehnya bisa dari mana aja. Yang kedua adalah menyiapkan nilai rapor kelas 11 semester 1 dan juga semester 2 dan segera mendaftar online melalui websitenya adalah pmb.uc.ac.id. Terus yang ketiga adalah mengikuti tes seleksi PMB sesuai jadwal yang telah dipilih saat mendaftar. Nah, untuk jadwalnya ini bisa kalian akses di websitenya langsung, atau kalian kalau nggak nemu ya, boleh langsung aja nanya di kolom komentar kira-kira tersedianya apa aja sih yang ada di bulan ini ataupun di bulan berikutnya. Berikutnya yang keempat adalah pengumuman hasil tes seleksi PMB. Ini nanti melalui email atau login ke website pmb.uc.ac.id. Terus berikutnya yang kelima, nah ini ada dua opsi. Kalau kalian diterima, maka kalian harus menyelesaikan kewajiban pembayaran sesuai jadwal, dan kalau kalian tertolak, kalian masih memiliki kesempatan untuk mendaftar dan tes ulang, tapi hanya 1 kali lagi nih teman-teman. Dan yang terakhir, kalau kalian diterima
diterima, maka kalian wajib melakukan registrasi ulang online. Kita next yang berikutnya. Universitas Ciputra menyediakan beberapa beasiswa yang mungkin kalian berkesempatan untuk mendaftarkan salah satu dari kelima beasiswa yang aku tampilin ini. Yang pertama ada beasiswa jalur undangan prestasi, ada beasiswa sekolah kerjasama, lalu ada beasiswa khusus prestasi akademik, ada juga beasiswa khusus prestasi non-akademik, dan ada beasiswa anak rohaniawan dan pengajar. Jadi nggak usah khawatir lagi ya teman-teman ya, kira-kira dipilih aja, kira-kira kalian lebih masuk atau mungkin cocoknya atau mungkin yang punya kemungkinan lolos terbesar ini beasiswa yang mana. Berikutnya adalah mengenai tes PMB. Tadi kita udah bahas sedikit ya mengenai tes PMB. Jadi untuk kalian yang ambil jalur reguler, maka kalian wajib mengikuti tes TPA, tes studi kasus, interview atau group discussion, dan juga tes khusus. Ini nanti per programnya beda-beda. Terus untuk kalian nih yang ambilnya adalah jalur sekolah kerjasama, maka kalian wajib mengikuti studi kasus, terus juga interview atau group discussion, dan tes khusus. Nah yang ketiga, kalau kalian melalui jalur undangan prestasi, maka kalian wajib mengikuti interview atau group discussion dan juga tes khusus. Berikutnya adalah perihal English Competence Test, yaitu untuk IBM-IC dilakukan di UC dengan mengirim 150.000 ke Bank Mandiri atas nama Universitas Ciputra Kiki FEH. Dengan nomor rekeningnya ini sudah tertera ya teman-teman ya, silakan ditulis, dicatat atau mungkin di screenshot aja biar nggak ribet ya. Dan kalau kalian udah transfer, jangan lupa untuk mengirimkan bukti transfernya. Ini nanti dikirim kepada email yang sudah tertera teman-teman ya. Dan jangan lupa untuk konfirmasi kehadiran tes 3 hari sebelum tesnya dilaksanakan. Oke, yang berikut ini kayaknya penting banget nih buat kalian yang dari tadi bertanya-tanya, tes khususnya ini apa sih? Apakah tiap program ini memiliki tes yang sama? Enggak ya teman-teman ya. Jadi yang pertama, untuk kalian yang ambil VCD atau FPD atau INA, nanti kalian akan melalui tesnya adalah tes gambar. Nah, buat kalian yang ambilnya FTP, maka tes yang harus kalian ikuti adalah tes kemampuan dasar dan IPA terpadu. Kalau kalian ambilnya yang kedokteran, maka tesnya adalah tes potensi akademik, IPA terpadu, dan wawancara. Kalau kalian ambil IMT dan ISB, maka tesnya adalah tes logika matematika dasar. Oke, berikutnya nih kita berkaitan dengan yang English Competence Test tadi ya. Tadi kan ada bintang 2, artinya apa? Artinya adalah tidak wajib mengikuti tes di UC apabila kalian bisa menunjukkan sertifikat TOEFL atau IELTS yang masih berlaku. Nah, ini untuk berlakunya maksimal 1 tahun dari tanggal penerbitan sertifikatnya, dengan syaratnya adalah untuk skornya. Jadi buat kalian yang pakai paper based test, ini nanti minimal skornya adalah 500. Kalau kalian pakai internet based test, nanti minimal skornya adalah 61. Kalau kalian pakai computer based test minimal 173. Kalau kalian pakainya IELTS, minimal skornya adalah 5 nih teman-teman. Nah, berikutnya nih, kira-kira penting nggak nih buat kalian nih? Penting banget ya. Jadi buat kalian yang misal udah dinyatakan lolos ke Universitas Ciputra tapi tiba-tiba mau ganti program, ada kesempatannya nggak sih? Ternyata ada nih teman-teman. Jadi buat kalian yang mau pindah program studi ya, ini memang mereka memberikan kesempatan tapi ada syarat yang harus kalian penuhi. Oke teman-teman semua, itu tadi informasi dari aku mengenai pendaftaran mahasiswa baru di Universitas Ciputra Surabaya. Nah, semoga membantu banget ya buat kalian, apalagi yang masih bingung nih gimana sih cara ngedaftar di Universitas Ciputra Surabaya. Oke, jadi semoga udah nggak bingung lagi setelah melihat video ini. Dan buat semuanya, yuk tetap semangat, jangan lupa belajar dan berdoa ya. Sukses selalu. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.